Kisah Rasul pasal 4. Petrus dan Yohanes ditangkap. Ayat 1, dan sementara mereka berkata-kata kepada orang banyak itu, datanglah kepada mereka imam-imam dan pemimpin-pemimpin bait Allah, serta orang-orang Saduki. Sebab sakit hatinya karena mereka mengajar orang banyak itu, dan memberitakan ada kebangkitan dari antara orang mati di dalam Yesus. Lalu mereka pun menangkapnya, dan memasukkannya ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, sebab sudah petang. Tetapi banyak dari antara mereka yang telah mendengar perkataan itu percaya, dan jumlahnya kira-kira 5.000 orang laki-laki. Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada mahkamah agama. Ayat 5, maka terjadilah pada keesokan harinya, para pemimpin mereka, tua-tua, ahli Taurat, dan imam besar Hanas, dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan seberapa banyak orang yang termasuk keluarga imam besar, berkumpul di Yerusalem. Dan setelah Petrus dan Yohanes diletakkan di tengah-tengah mereka, mereka pun bertanya, dengan kuasa apakah, atau dengan nama siapakah kamu telah melakukan ini? Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus itu, berkata kepada mereka, hai para pemimpin umat dan tua-tua Israel, jika pada hari ini kami diperiksa, karena suatu perbuatan baik yang dilakukan kepada orang yang tidak berdaya ini, dengan cara apa orang ini telah disembuhkan, maka ketahuilah olehmu semua, dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dengan nama Yesus Kristus dari Nazaret, yang kamu salibkan, yang dibangkitkan Allah dari antara orang mati, oleh Dialah orang ini berdiri di sini di hadapanmu semua, dalam keadaan sehat. Inilah batu yang ditolak oleh kamu semua para tukang bangunan, tetapi sudah menjadi kepala batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun, sebab tidak ada nama lain di bawah langit yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa mereka adalah orang yang tidak terpelajar dan tidak terdidik, mereka heran, dan mereka mengenalinya, bahwa mereka telah bersama-sama dengan Yesus. Dan karena melihat orang yang telah disembuhkan itu berdiri bersama kedua rasul itu, mereka pun tidak dapat membantahnya. Tetapi setelah mereka memerintahkan keduanya keluar dari persidangan, mereka pun berunding di antara mereka sendiri. Katanya, apakah yang akan kita lakukan terhadap orang-orang ini, sebab sesungguhnya suatu mukjizat yang mencolok telah dilakukan oleh mereka, dan telah nyata kepada semua orang yang diam di Yerusalem, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu tidak tersiar lebih jauh di antara orang banyak, marilah kita mengancam mereka dengan tegas, supaya mulai sekarang ini, mereka tidak berbicara kepada siapapun di dalam nama ini. Maka mereka pun memanggil keduanya, dan memerintahkan mereka untuk tidak berkata-kata sama sekali, atau mengajar di dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab dan berkata kepada mereka, timbangkanlah olehmu, apakah benar di hadapan Allah untuk menuruti kamu lebih daripada Allah? Sebab kami tidak dapat untuk tidak berbicara dari hal-hal yang sudah kami lihat dan dengar itu. Tetapi setelah mereka mengancam lebih jauh lagi, mereka membiarkan keduanya pergi, karena tidak menemukan apapun untuk menghukum mereka, sebab takut akan orang banyak itu. Karena semua orang mempermuliakan Allah untuk apa yang telah terjadi. Sebab orang yang telah mengalami mukjizat kesembuhan itu, telah berumur lebih dari 40 tahun. Doa sidang jemaat. Ayat 23, dan sesudah dilepaskan, mereka pergi kepada teman-temannya sendiri, dan melaporkan semua yang telah dikatakan imam besar dan tua-tua itu kepada mereka. Dan ketika mereka mendengar hal itu, mereka menaikkan suaranya kepada Allah dengan sehati dan berkata, Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua yang ada di dalamnya. Yang dengan mulut hamba-Mu Daud telah berkata, mengapa orang-orang kafir gusar, dan orang-orang memikirkan hal-hal yang sia-sia? Raja-raja di bumi bangkit berdiri, dan pemerintah-pemerintah berhimpun bersama-sama melawan Tuhan, dan melawan Kristusnya. Sebab sesungguhnya Herodes dan Pontius Pilatus, dengan orang-orang kafir dan umat Israel, berhimpun bersama-sama, melawan hamba-Mu yang kudus,
yang telah engkau urapi itulah untuk melakukan segala sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh tanganmu dan kehendakmu. Dan sekarang, Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka, karuniakanlah kepada hamba-hambamu, supaya dengan berani hamba-hambamu dapat mengatakan firman-Mu. Dengan mengulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, supaya tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dapat dilakukan di dalam nama hamba-Mu yang kudus Yesus. Dan setelah mereka berdoa, tempat di mana mereka berkumpul itu guncanglah, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka mengatakan firman Allah dengan berani. Cara hidup jemaat. Ayat 32, dan orang banyak yang telah percaya itu pun menjadi sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa apapun yang dimilikinya itu adalah miliknya, tetapi mereka memiliki semuanya bersama-sama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan anugerah yang besar ada di atas mereka semua. Juga tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkekurangan, sebab semua pemilik tanah ataupun rumah, menjualnya dan membawa semua harga dari barang-barang yang terjual, dan meletakkannya di kaki rasul-rasul, dan dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Dan Yusuf, yang dinamai Barnabas oleh rasul-rasul itu, yang diterjemahkan artinya putra penghiburan, seorang Lewi dari negeri Siprus. Ia mempunyai sebidang tanah dan menjualnya, lalu membawa uangnya serta meletakkannya di kaki rasul-rasul.